Audio Jungle. Audio Jungle. Sekarang Kak Yano Bintang mudik di rumah Joglo, rumah tradisional di Ponorogo Selatan. Seperti apa mudik itu? Ikuti. Ini perjalanan dari Madiun akan ke Ponorogo yang bertepatan di hari raya kedua, yaitu tanggal 23 Minggu April, dan tentunya sudah mulai diwarnai beberapa kemacetan, tetapi banyak jalan yang sangat lancar. Nah, kita akan menuju Ponorogo bagian selatan, pedesaan, tetapi bangunannya adalah bangunan joglo yang ada sejak zaman Belanda. Jadi kita akan melihat orang desa di zaman Belanda sudah mempunyai rumah joglo. Nah, ini masuk di kota Ponorogo, ditandai dengan patung orang naik kuda dan sangat bagus kudanya. Capek. Itu. Oh iya, kuda lumping. Untuk yang bertahan dulu ayo sampai neng ini kunci jago kan Pak Lurah Mana jendal itu satunya. Kita masuk ke jalan gang, jalan sempit, tetapi lihat bawah semuanya aspal halus. Meskipun ada beberapa jalan yang pada kondisi lebaran ini banyak yang bolong-bolong. Sekarang Kak Yano Bintang mudik di rumah Joglo, rumah tradisional di Ponorogo Selatan. Seperti apa mudik itu? Ikuti. Inilah rumah Joglo, rumah lama dibangun ketika zaman Belanda, tetapi bukan rumah pejabat, rumah orang desa yang pada waktu itu tentu berpunya, sehingga kanan kirinya kayu jati, dalamnya sangat luas, temboknya dari batu bata yang tidak menggunakan semen, hanya menggunakan tanah liat yang konon dicampur dengan tai kebo. Ya, lihat, tidak menggunakan semen tetapi tanah liat, dan temboknya sangat tebal, sekitar setengah meter. Jadi bata yang ditata setengah meter, dan berkali-kali gempa juga rumah ini tahan dengan gempa. Nah, yang putih itu sudah perbaikan, pakai semen dia. Nah, kalau yang ini pakai. Nah, lebaran itu adalah kandang kambing. Lebaran itu adalah rumah joglo klasik model zaman dulu ketika Belanda, dan ketika rumah ada model seperti ini, itu dulu adalah orang yang berpunya. Ini sudah direhab pintunya, tadinya pintunya mungkin banyak begitu ya. Lebaran adalah rumah joglo. Lebaran adalah mengunjungi rumah-rumah kuno, rumah-rumah klasik yang berada di tengah desa. Tidak sentuhan dari jabatan, tidak ada sentuhan dari kerajaan. Rumah desa dengan halaman yang luas karena dulu untuk menjemur hasil panenan. Lebaran adalah sepeda kuno yang sekarang masih digunakan oleh warga untuk ke kiri dan ke kanan jarak yang terdekat. Sepeda kuno ini tentu ya mungkin tahun 70-an lah ya. Nah, lebaran adalah sumur kuno. Jadi kita akan melihat sumur kuno, sumur pada waktu itu yang sekarang sudah tidak difungsikan lagi, tetapi tidak mau diuruk, hanya ditutup begitu saja. Mengapa? Karena sumur mereka sekarang pakai mesin. Nah, lebaran adalah jajanan yang banyak di depan meja, dan sekali tamu datang bisa lebih dari 5. Lebaran adalah tuan rumah ada di tengah, di pojok, lalu pengunjung di depannya tidak ada meja kosong, semuanya jajan. Nah, ini tuan rumah ada satu di situ karena untuk disungkemi meskipun masih muda. Lebaran adalah pemberian uang saku, angpau.
Angpau kadang di amplop, kadang langsung berupa uang. Ini Lebaran adalah uang saku panen bagi anak-anak. Lebaran adalah kenyang dari suguhan berbagai macam jajan. Ini tuan rumahnya, asik. Lebaran adalah kambing. Makan si itu. Kambing yang bebas berkeliaran, kita dapat memberikan makan. Dan ternyata orang desa untuk ketahanan ekonomi, dia juga memelihara kambing. Hampir tiap rumah memiliki 2 sampai puluhan kambing, dan kandangnya juga sudah modern. Lebaran adalah kambing yang jumlahnya sedikit, hanya 4, dan ini yang punya. Lebaran adalah tumpukan makanan cadangan dari jerami padi yang dikeringkan lalu ditumpuk di depan rumah untuk diberikan ke hewan ketika masa musim hujan atau ketika senggang. Lebaran adalah sapi. Ternyata banyak warga yang di sebelah kirinya, di kanannya atau di depannya ada kandang-kandang yang sapinya hanya 1 atau 2, dan itu dipelihara tiap hari, diberi rumput. Ini sapi milik petani. Ternyata masih ada. Ketika dulu kecil juga banyak sapi, sekarang banyak. Lebaran adalah daun pisang, pisang-pisang yang tumbuh, dan lebaran adalah rumput gajah yang belum dipanen, melimpah untuk makanan cadangan ternak mereka. Asik juga lebaran itu. Lebaran adalah pohon bambu, karena kita akan melihat banyak pohon bambu di pedesaan. Kalau di kota sudah nyaris tidak ada pohon bambu. Lebaran adalah pohon bambu yang subur. Lebaran adalah tanaman-tanaman kayu yang kadang kita tidak tahu jenisnya. Lebaran adalah pohon pisang. Tadi sudah saya sebut pohon pisang. Pisangnya sangat banyak dan itu siap dipanen. Pisang kepok Jawa, ya. Pokok lebaran itu apa aja ada di sana yang tidak pernah kita lihat di desa. Lebaran adalah pohon pandan, daun pandan yang berada di kiri kanan rumah penduduk. Ini pohon pandan. Kita kalau butuh katanya tinggal metik saja, nggak usah beli. Lebaran adalah aneka pohon randu, aneka bunga yang ditanam begitu saja oleh warga. Lalu lebaran adalah berjalan dari rumah ke rumah karena sangat dekat. Dan lebaran adalah rumah yang jarang. Nah, ini satu lagi, lebaran adalah ayam. Ayam jago yang dipelihara begitu banyak oleh penduduk desa. Dan ini sebuah keasikan tersendiri ketika lebaran kita bisa melihat ayam yang tidak di kandang banyak begitu tapi berkeliaran. Lebaran adalah sawah. Sawah yang habis ditanam. Ini sawah yang luas betul. Jadi lebaran adalah pedesaan yang punya sawah yang sangat luas, yang habis ditanam. Habis gini disaingi, diambil rumputnya oleh warga. Asik ya, tampak di kejauhan adalah rerimbunan yang di bawahnya rumah penduduk. Ini sawah yang baru saja ditanam, tapi sudah tumbuh sehingga keluar daun kedua, ketiga. Asik. Nah, lebaran adalah joglo yang dibangun oleh penduduk petani baru-baru saja untuk istirahat, untuk ketenangan. Ya, joglo ini tentu ada maksudnya supaya petani bisa istirahat. Lebaran adalah jalan tanah yang terhubung dengan jalan aspal. Lebaran adalah rerimbunan aneka tanaman. Lebaran adalah jalan desa yang sudah diaspal. Kalau dulu tentu jalan tanah, setelah itu dimakadam dengan batu-batu besar. Sekarang digunakan jalan aspal, meskipun aspalnya juga sudah
keriput karena pecah-pecah. Dan Lebaran adalah Anda yang sempat untuk mudik. Audio Jungle. Audio Jungle.